Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Monika Ramadhani dengan NIM 02011282328304 dari kelas B Kampus Intralaya. Di sini saya akan mereview film Host Cokro Aminoto. Review film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Guru Bangsa Cokro Aminoto merupakan film bergenre drama biografi Indonesia yang dirilis pada tahun 2015 silam. Film ini sendiri disutradarai oleh Gari Nugroho dan diproduseri oleh Christine Hakim. Banyak aktor maupun aktris terkenal yang ikut terlibat, di antaranya Reza Rahardian, Christine Hakim, Didi Petet, Alex Komang, Egy Fadli, Sujiwo Tejo, Maya Estianty, dan lainnya masih banyak lagi. Cokro Aminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Madiun, Jawa Timur. Beliau dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa dengan latar belakang Islam yang kuat. Seiring bertambahnya usia, Cokro Aminoto tidak tinggal diam terhadap rendahnya pendidikan masyarakat dan kesenjangan sosial antar suku dan kelas. Pada tahun 1904, Cokro Aminoto menikah dengan Suharsikin, putri Bupati Ponorogo. Tak lama setelah menikah, Cokro pindah ke Semarang, sedangkan istrinya yang sedang hamil masih tinggal di Ponorogo. Di Semarang, beliau terpapar wacana gerakan politik yang memperjuangkan nasib Bumi Putra. Pada tahun 1913, Cokro menetap kembali di Surabaya. Dari situlah, perjuangannya terus berkembang. Pada tanggal 26 Januari 1913, beliau dan Haji Samanhudi resmi memutuskan untuk mengubah nama Serikat Dagang Islam atau SDI menjadi Serikat Islam atau SI. Dengan demikian, SI menjadi organisasi politik pertama yang menyerukan kemerdekaan masyarakat adat dari kolonialisme Belanda pada awal tahun 1900-an. Sebelumnya, Budi Utomo atau BO didirikan pada tahun 1908, namun dalam perspektif Cokro, BO hanya mempunyai anggota dari kalangan bangsawan. Apa yang dilakukan Cokro membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda. Mereka mulai mengambil tindakan untuk menghambat pertumbuhan Sarekat Islam atau SI yang sangat pesat. Perjuangan Cokro di dalam Sarekat Islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya juga terancam oleh perpecahan di dalam organisasi itu sendiri. Singkatnya, Cokro dan Agus Salim yang juga tokoh gerakan nasionalis Indonesia di Sumatera Barat terus berjuang melalui wadah Sarekat Islam atau SI. Beliau melanjutkan cita-cita Cokro, yaitu mewujudkan bangsa yang bermartabat, terpelajar, dan sejahtera. Salah satu muridnya di Peneleh adalah Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Saat istrinya jatuh sakit, Cokro tetap berusaha terus berjuang meski diancam hukuman penjara. Sementara itu, sejumlah anggota Sarekat Islam atau SI sekaligus murid Cokro seperti Semaun, Muso, Alimin, dan Darsono memilih keluar dari Sarekat Islam atau SI yang dipimpin Cokro dan membentuk partai baru yang menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Perpecahan di dalam Sarekat Islam atau SI ini disebabkan oleh pengaruh seorang pengasingan dari Belanda yang sangat mengagumi ideologi sayap kiri, Sneeveld. Ending film berakhir dengan Cokro dipenjarakan karena dugaan keterlibatannya dalam pemberontakan di berbagai daerah. Di akhir film dijelaskan bahwa Pak Cokro Aminoto dibebaskan setelah 6 bulan penjara karena tidak terbukti bersalah. Kata Indonesia digunakan oleh masyarakat Bumi Putra sebagai pengganti Hindia Belanda. Sarekat Islam atau SI terpecah menjadi dua, yang satu terus mengikuti Cokro dan Agus Salim, dan yang lainnya menyusul dan menjadi Sarekat Islam Merah, yaitu cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kusno atau Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1923, Semaun diasingkan ke luar negeri. Setelah kemerdekaan, ia kembali ke Indonesia dan menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno. Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri pertama setelah kemerdekaan. Dan Musso pernah terlibat kasus Madiun Avara tahun 1948 dan meninggal dunia. Cokro Aminoto meninggal pada tahun 1934 di Yogyakarta. Menurut saya, kelebihan film Guru Bangsa Cokro Aminoto terletak pada pemerannya. Para aktor maupun aktris yang berpartisipasi dalam film ini mendapat banyak apresiasi dari penonton, terkhusus aktor Reza Rahardian sebagai Cokro Aminoto. Banyak penonton yang bilang bahwa film ini membuktikan bahwa Reza adalah aktor muda yang bagus dan juga multitalenta. Film ini juga menyuguhkan pandangan seakan kita sedang berada di masa Hindia Belanda, mulai dari pembangunan dan pemanfaatan aset seperti kereta api tua, bangunan tua, serta kualitas dandanan para pemerannya yang sudah tidak perlu diragukan lagi.
Namun, kelemahan pada film ini terletak pada plot dan durasi filmnya. Pasalnya, ada beberapa jalan cerita yang masih membingungkan penonton, dan durasi filmnya yang menurut saya terlalu panjang bisa membuat penonton bosan. Film ini sangat layak untuk ditonton oleh pelajar maupun mahasiswa. Selain ceritanya yang dapat menambah semangat untuk mencintai sejarah bangsa Indonesia, juga bisa memberikan wawasan tersendiri terhadap apa yang belum diketahui dari cerita-cerita Cokro Aminoto, serta dapat memotivasi untuk menjadi seorang pemimpin guna mengubah bangsa ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.